Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam dialog di bawah renungan Awan Al-Quran bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Hamzah Alatas, dan Ustaz Isa. Alhamdulillah kita pagi ini berada di Studio 2 Radio Silaturahim, Jalan Masjid Silaturahim 36 Kalimanggis, Cibubur. Kali ini kita akan mengambil tema Sodako, bukti keimanan kita. Alhamdulillah Ustaz Husain sudah hadir sini, juga Ustaz Hamzah dan Ustaz Isa. Assalamualaikum Ustaz Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. Kali ini temanya adalah sodako, bukti keimanan kita. Kepada Ustaz Husain kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma atina min indika rahmah wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a wanfa'na bima 'allamtana. Ikhwan akhwat, pendengar pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa siam Ramadan pada tahun ini telah berlalu dan masuk hari Empat Ramadan. Hari keempat Ramadan bagi yang memulai puasa Hari kelima. pada hari Ahad dan memasuki hari kelima bagi mereka yang memulai ibadah siam pada hari Sabtu. Semoga Allah menerima amal mereka semua, baik yang memulai di hari Sabtu maupun yang memulai di hari Ahad, mengampuni kesalahan kita semua, membantu kita untuk menyempurnakan puasa kita, menjaga diri kita baik lahir maupun batin dari apa-apa yang dapat merusak puasa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengampuni dosa kesalahan kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, begitu pula seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kita berharap dan mohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar menghapuskan dari hati kita kebencian sekecil apapun terhadap sesama orang yang beriman. Allah menghapuskan sekat-sekat yang memisahkan orang-orang yang beriman untuk duduk bersama-sama, berkumpul bersama-sama, saling menyayangi, saling mencintai, saling melindungi. Ini yang diajarkan Allah. Al-mu'min lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'duhu. Orang yang beriman
terhadap sesama saudaranya yang beriman laksana bangunan yang saling menopang satu dengan lainnya. Pasir yang merupakan bahan bangunan bila tidak diikat dengan semen dia tidak akan menyatu. Hanya pasir dan semen tidak cukup, dibutuhkan juga bahan bangunan yang lain seperti bata, juga besi. Nah, Allah membagi-bagikan potensi juga di tengah-tengah kaum muslimin. Sama serupa dengan bahan bangunan tadi. Tidak mungkin bangunan tegak hanya dengan satu materi. Tapi dibutuhkan bermacam-macam materi. Begitu juga umat Islam tidak akan tegak kalau hanya perjuangan sebatas perjuangan individual. Tapi berjamaah inilah merupakan inti dari rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang tema yang amat penting yang merupakan bahagia dari rukun Islam kita. Bukan hanya sebatas rukun Islam kita, tapi dia juga menjadi apa? Menjadi sarana yang akan dapat betul-betul memperkokoh hubungan di antara sesama kaum muslimin, membuat mereka-mereka yang memiliki kelebihan dan keutamaan melihat, menoleh, dan mengulurkan tangan mereka kepada saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Dan ini merupakan kewajiban yang Allah wajibkan atas mereka. Jadi orang-orang yang diberikan kelebihan harta, kelebihan materi, kewajiban mereka setelah mereka mencukupi kebutuhan mereka dan keluarga mereka untuk berkontribusi, memberikan bantuan terhadap saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Begitu juga untuk perjuangan dalam memperjuangkan dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin mereka akan mengatakan, kok hanya kita saja yang dikenakan kewajiban ini? Perlu difahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada setiap manusia dalam kontribusi dan kewajiban sosialnya sesuai dengan potensi dan kemampuan yang diberikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kaya dengan hartanya, yang berilmu dengan ilmunya, yang memiliki kekuatan fisik dengan fisiknya, yang punya kemampuan manajemen dengan manajemennya, yang punya kemampuan dalam bidang, katakan dalam bidang advertising, dengan kemampuan advertisingnya, dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya kemampuan dalam bidang IT dengan IT-nya. Yang memiliki jabatan, menduduki kedudukan tertentu, maka dengan kedudukan dan jabatannya, dia betul-betul memikul amanah, tanggung jawab, dan kewajiban. Oleh karena itu, sebagaimana yang pernah kita terangkan sebelumnya, bahwa kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita ini terbagi dua. Satu yang bersifat individu, yang bersifat fardi. Itu kewajiban yang Allah wajibkan atas setiap individu yang dinamakan fardhu ain, seperti sholat, berpuasa. Ada lagi kewajiban yang sifatnya jama'i, kewajiban sosial. Arti kewajiban dia atas masyarakat di sekeliling dia. Dengan sendirinya Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuan. Yang berilmu yang tidak memiliki harta, Allah tidak akan wajibkan mereka untuk apa? Untuk menginfakkan apa yang mereka tidak miliki. Begitu juga yang diberikan kekayaan, Allah tidak wajibkan kepada mereka untuk mengajarkan ilmu yang mereka tidak miliki. Jadi setiap orang memikul amanat tanggung jawab sesuai dengan apa yang Allah berikan, dan kelak dia akan ditanya wala tus'alunna yauma idzin 'anil naim. Nah, kewajiban ini dinamakan fardhul ladzi furida ala kulli fardin hasaba kafaati tijaha al-mujtama. Kewajiban yang Allah wajibkan pada setiap individu sesuai dengan kemampuannya terhadap masyarakat di sekitarnya. Jadi dengan dua kewajiban tadi,
Allah Subhanahu wa Ta'ala menegakkan bangunan masyarakat Islam yang kokoh dan kuat. Kewajiban yang sifatnya individual untuk menempa dirinya, untuk menempa, mensucikan jiwanya, meluruskan hidupnya. Sedangkan kewajiban yang kedua, kewajiban yang merupakan tanggung jawab dia sebagai anggota masyarakat. Dia berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan potensi yang Allah berikan padanya. Ini masuk dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Oleh karena itu yang kaya jangan sekali-kali menyombongkan diri atau menyalahgunakan kekayaannya ya, terhadap saudara-saudaranya yang tidak mampu. Yang punya kekuatan jangan menyalahgunakan kekuatannya. Yang diberikan ilmu jangan sekali-kali menyombongkan dan menyalahgunakan pengetahuan dan ilmunya. Tapi mari bersama-sama kita membangun diri kita, bangsa kita, umat kita sesuai dengan amanat yang Allah amanatkan kepada kita semua. Dan inilah yang dimaksudkan dari firman Allah, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Dan orang-orang yang beriman, pria maupun wanita, sebahagian mereka menjadi pembela, penolong, pembantu sebahagian yang lain sesuai dengan potensi masing-masing. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Itu mereka bersama-sama berjuang, mengajak kepada yang ma'ruf sesuai dengan potensi masing-masing. Yang satu dengan ilmunya, yang menguasai IT, mempergunakan potensi yang dimiliki untuk menyebarkannya bagi orang-orang di sekelilingnya. Yang punya harta dengan dukungan materi. Jadi tidak ada seorang pun yang lepas dari tanggung jawab dan kewajiban dengan potensi yang dimiliki. Wa yanhauna 'anil munkar, dan bersama-sama memerangi kemungkaran sesuai dengan peran dan potensi masing-masing. Wa yuqimuna shalah, bersatu dalam menegakkan salat. Bukan hanya mengerjakan, setelah itu dilupakan, tapi menegakkan salat walaupun keluar dari masjid. Hati kita tetap terhubung dengan Allah Ta'ala. Wa yu'tuna zakah, begitu juga mereka mengeluarkan zakat mereka. Wa yuti'una Allah wa rasulah, bersama-sama mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Inna Allah azizun, ulaika sayarhamuhumullah, mereka orang yang akan dirahmati Allah. Inna Allah azizun hakim, sungguh Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalau ayat ini diterapkan, niscaya umat kita betul-betul akan menjadi bangunan yang kokoh yang tidak dapat ditembus. Yang akan menjadi pelindung bagi mereka yang bernaung dalam bangunan tersebut. Yang tidak melihat perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan bangsa, perbedaan juga status. Karena semua mereka berada di bawah naungan persaudaraan yang ikatannya adalah iman kepada Allah. Dan mereka bersama-sama sedang menjalani amanat Allah sebagai hamba-hamba Allah. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah, di bawah naungan ya, apa yang tadi telah kita sampaikan. Maka kita pada hari ini akan berbicara mengenai keutamaan dari as-sadaqah yang merupakan bukti dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama mengenal beberapa nama ya. Bagi apa? Bagi amal yang bernama infak. Ada infak, ada sedekah, ada zakat. Ada infak, ada sedekah, ada zakat. Wakaf merupakan bahagian dari infak juga. Nanti kita akan, jadi ada sedekah, ada infak, ada zakat, ada wakaf ya. Nah sekarang kita bicara apa perbedaan di antara beberapa istilah ini. Karena seringkali istilah ini difahami secara rancu. Kata anfaqa yunfiqu infaqan itu berarti membelanjakan. Baik membelanjakan di jalan Allah maupun di jalan yang tidak diridhai Allah. Sifatnya umum. Sifatnya
Mathalu ma yunfiquna fi hadhil hayatid dunya kamathali rihin fiha sirrun asabat hartha qaumin zalamu anfusahum fa ahlakathu wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Ia mengisahkan bagaimana yang dibelanjakan orang-orang yang kafir kepada Allah. Perumpamaan yang mereka belanjakan dalam kehidupan dunia ini bagikan angin, ya, yang kencang dengan suara ya gemuruh yang amat mengerikan waktu dia bertiup mendatangi tanaman-tanaman, ladang-ladang satu kaum. Ketika angin tersebut melalui ladang-ladang tersebut menghancurkan dan meluluh lantakan semua apa yang ditanam oleh para petani. Allah sekali-kali tidak memzalimi mereka. Tapi mereka yang menzalimi diri mereka dengan kejahatan yang mereka lakukan untuk mengumpulkan kekayaan mereka. Yang tidak sama sekali menghiraukan mereka-mereka yang berusaha berjuang dengan susah payah, mereka ingin mencari keuntungan dengan cara-cara yang tidak benar. Jadi kata anfaqa yunfiqu infaqan berarti membelanjakan. Orang Arab mengatakan nafaqaz zat artinya bekal telah habis dan berakhir. Jadi kata infak ini merupakan satu kata yang menunjukkan arti yang amat luas dan umum. Oleh karena itu, sedekah bagian dari infak. Begitu juga zakah, bagian dari wakaf juga bagian dari infak. Begitu juga yang dikeluarkan dalam kemaksiatan kepada Allah masuk dalam kategori Oleh karena itu, infak yang dilihat oleh Allah dan disambut adalah infak di jalan Allah. Infak di jalan Allah. Adapun infak yang tidak berada di jalan Allah Ta'ala adalah infak yang akan kembali membawa kerugian bagi mereka yang melakukan. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kata zakat. Dalam periode Mekah, kata zakat lebih banyak dipergunakan dalam Al-Quran. Kata zakat lebih banyak dipergunakan. Kata zaka yazku yang artinya dalam bahasa Arab bersih, suci, dan juga tumbuh. Tazakka ya tazakka ya, berarti apa? Seorang yang mensucikan jiwanya, dirinya, juga amalnya. Begitu disucikan, maka nilai-nilai kebaikan akan tumbuh dalam jiwanya. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jiwa manusia yang diciptakan Allah pertama kali dalam keadaan suci. Belum tercemar oleh pengaruh pendidikan, pengaruh lingkungan. Walaupun ayah ibunya seorang durjana, jiwa anak tersebut terlahir dalam keadaan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitabnya, utus Rasulnya, tujuannya untuk mengasuh jiwanya agar tumbuh dalam kebajikan dan kebaikan. Nah, manusia di sini bertanggung jawab untuk menjaga kesucian jiwanya, begitu pula kebersihannya. Oleh karena itu, apa yang dipandang, apa yang didengar, ya, apa yang dibicarakan berpengaruh terhadap jiwa. Kalau dia menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik, kemudian mengerjakan amalan-amalan soleh, maka jiwanya akan bercahaya dan terang benderang. Jiwanya akan menjadi lahan yang subur. Begitu ditanami kebaikan, dia akan menghasilkan hasil yang luar biasa. Allah berfirman dalam suratul A'raf, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Satu lahan, daerah kota yang subur, dengan sendirinya juga tumbuh-tumbuhannya akan subur dengan seizin Tuhan. Tapi walladzi khabutha, tanah yang rusak, yang tidak baik, la yakhruju illa nakida, tidak akan tumbuh daripada kecuali apa sejenis alang-alang, pohon-pohon yang tidak berguna. Nah, begitu juga kebaikan, kebenaran, ayat-ayat yang dibawa oleh para nabi, para rasul, begitu datang pada hati-hati yang subur, yang baik, dia akan menyambutnya dengan baik. Tapi bila masuk ke dalam hati orang munafik,
Subhanallah, mirip dengan gambaran Rasul, seperti tanah yang keras, turun hujan, dia menampung air, sedangkan dia tidak bermanfaat untuk dirinya. Masuk ke hati orang-orang kafir yang ingkar, yang tahu kebenaran tapi menolak untuk menerima kebenaran yang didengar, yang disampaikan, mirip dengan apa? Rawa. Begitu hujan turun, bukan menumbuhkan, malah begitu. Rawa-rawa, begitu hujan turun, malah membuat kondisi keadaan tanahnya semakin buruk dan rusak. Jadi tidak cukup hanya kebenaran, tidak cukup hanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan kedatangan para nabi dan rasul, begitu juga perjuangan ulama untuk menyampaikan kalau hati yang menerima dalam keadaan sakit. Oleh karena itu yang pertama dilakukan oleh para nabi, begitu pula dalam Al-Quran, dalam bimbingan tuntunannya, mulai dengan memperbaiki hati. Dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengajak orang untuk mengerjakan amalan-amalan soleh, dia akan betul-betul memperbaiki kondisi hati yang rusak, kecuali orang-orang yang memang ingkar. Baik secara terang-terangan ingkarnya, atau menyembunyikan kekafiran di dalam, tapi menampakkan keimanan, itu orang-orang munafik. Orang-orang ini tidak akan ada obatnya sama sekali. Hingga Allah mengatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundzirhum la yu'minun. Orang-orang yang ingkar, yang berkepala batu, percuma. Kau berikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Begitu juga orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafiran, kemudian menampakkan keimanan di luar. Orang seperti ini bagaimana mungkin dia akan menerima kebenaran? Jadi kembali kepada kata zakat, itu menunjukkan arti mensucikan, membersihkan, dan juga apa? Menumbuhkan. Jadi qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, membersihkannya. Maka di saat dia mensucikan, membersihkannya, maka jiwanya akan siap menumbuhkan berbagai macam kebajikan dan kemuliaan. Di saat kecintaan pada kebajikan, kebaikan tertanam dalam hatinya, dia akan merasa jijik dari hal-hal apa yang bertentangan dengan kebajikan tersebut. Allah akan menghiasi keimanan di hatinya. Sebaliknya, orang-orang yang mengotori jiwanya, melakukan kebiasaan yang buruk, akan berat untuk dekat atau mengerjakan yang baik. Tapi hatinya selalu apa? Mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang tidak benar dan tidak baik. Sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan. Maka Allah mengatakan, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, menjauhkan dari hal-hal yang tidak baik, mengerjakan amalan-amalan soleh, hingga yang tumbuh dalam jiwanya kecintaan terhadap kebajikan dan kemuliaan. Wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang-orang apa? Yang mengotori, yang menodai jiwanya dengan tangannya sendiri, bukan Allah Subhanahu wa taala yang berbuat kezaliman. Kalau dia membiasakan dengan perbuatan buruk, jauh dari kebajikan, jauh dari tuntunan Allah untuk menjaga kebersihan, kesucian jiwanya, jangan dia menyalahkan Allah. Salahkan diri sendiri. Karena jiwanya yang ternoda, jiwanya yang terpuruk adalah akibat dari ulah perbuatan. Jadi kata zakat ya merupakan apa? Infak yang ditujukan betul-betul dengan tulus untuk mensucikan jiwanya. Untuk siap menerima bimbingan, petunjuk, dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan rahmat Allah akan dekat dari hati-hati orang yang mensucikan jiwanya. Jadi rahmat Allah akan dekat dari mereka. Sebagaimana daerah-daerah yang penuh dengan pohon, dataran-dataran tinggi, ya, kalau kita perhatikan, merupakan daerah-daerah yang sering kali hujan turun. Dan dia juga ya yang menjadi paru-paru bagi bumi kita seperti hutan dan lain sebagainya. Tapi daerah-daerah yang tandus, yang kering kerontang, begitu pohon-pohon dihilangkan, dilenyapkan, yang akan terjadi apa? Tasahur. Daerah yang tadinya subur berubah menjadi apa? Menjadi tandus. Nah, dengan sendirinya hujan juga apa? Jauh dari tempat tersebut. Oleh karena itu Allah sebutkan inna rahmatallah qaribun minal muhsin. Rahmat Allah dekat dari orang-orang yang berbuat kebajikan, berbuat kebaikan. Itu orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, orang-orang yang jiwanya baik dan mulia.
Nah, di saat Allah memutuskan menetapkan hal ini dengan takdirnya, Allah zalim apa tidak? Tidak. Kamu yang mendapatkan rahmat Allah, maka kamu harus berbuat ihsan dan berbuat kebaikan. Nah, di Mekah pada saat itu, umat Islam masih sedikit. Mereka betul-betul menerima karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasakan indahnya bimbingan dan petunjuk Allah. Bahkan mereka siap untuk menanggung derita, siksaan karena mereka memilih kebenaran. Nah, orang seperti ini kalau disuruh berinfak berat apa tidak? Jangankan harta, jiwanya mereka persembahkan. Betul tidak? Oleh karena itu Allah gunakan kata zakat. Dan Allah belum memerintahkan Rasul untuk memungut zakat. Karena tanpa diperintahkan untuk dipungut, mereka dengan sendirinya mengikhlaskan harta mereka untuk perjuangan di jalan Allah. Mereka merasakan ikatan persaudaraan di antara sesama orang yang beriman yang begitu kuat. Abu Bakar membelanjakan hartanya dalam cukup besar untuk membebaskan orang-orang yang beriman yang berstatus budak. Kenapa? Pada saat itu ikatan di antara mereka kuat. Tapi begitu mereka hijrah ke Madinah, ya, umat Islam semakin banyak, apalagi berbondong-bondong orang masuk ke dalam Islam, tidak semuanya sama dalam kualitas dengan orang-orang pendahulu. Nah, pada saat itu Allah perintahkan Rasulnya untuk memungut zakat. Dan apa yang diambil dari mereka? Dinamakan sedekah. Khudh min amwalihim shadaqatan. Allah tidak mengatakan zakatan, tapi sedekatan. Di sini Rasul turun tangan, kemudian mengirim juga orang-orang yang mewakili Rasul untuk mengambil zakat dari mereka. Bukan diserahkan kepada apa? Kepada pribadi masing-masing, ya. Tapi langsung Rasulullah perintahkan orang-orang yang bekerja dalam bidang zakat pengumpulan, demikian pula distribusinya untuk turun. Di samping memperhitungkan yang wajib dikeluarkan, memungut, kemudian mendistribusikan. Kalau Allah menggunakan kata khudh min amwalihim zakatan, tepat nggak? Nggak tepat. Nggak berdasarkan kesadaran. Tapi khudh min amwalihim shadaqatan, ambil dari harta mereka. Bukan semuanya, sebahagian. Itu pun nggak seluruhnya. Shadaqatan. Artinya kalau kamu beriman, ya, kamu tidak akan keberatan. Karena apa yang kamu keluarkan ini bukti akan keimanan kamu bahwa kamu sebenarnya lebih, ya, mengutamakan keridhaan Allah daripada harta yang kamu cintai. Karena harta juga ujian yang berat. Oleh karena itu dalam surat Fussilat Allah menerangkan orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ya, dikatakan sebagai orang musyrik. Wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Itu mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena harta di mata mereka lebih besar dari Allah. Sampai ada yang kalau mengeluarkan sedikit saja hartanya, kerongkongannya seolah-olah apa? Jantungnya akan keluar dari kerongkongannya. Jadi sedekah di sini, ya, merupakan apa? Merupakan bukti dari keimanan seseorang sebagaimana satu hadis was-shadaqatu burhan. Sedekah adalah burhan. Jadi di Madinah namanya berubah menjadi apa? Sedekah. Lalu Allah jelaskan juga mereka-mereka yang berhak menerima sedekah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan min Allah. Langsung sebut fariidatan min Allah, ketentuan langsung dari Allah. Jadi nama yang dipungut oleh apa? Penguasa yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan apa yang dikeluarkan oleh hamba-hamba Allah sebagai kewajiban yang Allah wajibkan bernama sedekah. Bukan bernama dharibah, pajak, ya, tapi namanya sedekah. Tapi di negeri kita, sedekah itu menunjukkan arti infak yang diberikan di luar zakat. Secara sukarela. Ya, jadi yang bersifat tatawu. Padahal dalam Quran kata sedekah itu yang dikeluarkan seseorang dari kewajiban yang Allah wajibkan pada hartanya untuk membuktikan keimanannya, keislamannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat kalau infak artinya lebih luas, ya. Terkadang Allah pergunakan, ya, kata infak, terkadang Allah pergunakan kata zakat untuk menunjukkan apa? Menunjukkan orang tersebut dengan kesadarannya mengeluarkan dengan harapan dia dapat mensucikan jiwanya, membersihkan dari dosa-dosa yang dilakukan, dan juga menumbuhkan kecintaan pada kebajikan dalam sanubarinya.
Adapun sedekah berarti sesuatu yang dikeluarkan sebagai bukti keimanan. Adapun wakaf, seorang yang menginfakkan sebahagian hartanya dijadikan sebagai wakaf, bukan lagi menjadi miliknya, dikeluarkan dari kepemilikannya. Ya. Begitu juga bukan lagi milik orang tertentu, tapi dia merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikeluarkan sesuai dengan niat yang diniatkan oleh orang yang memberikan wakaf. Contohnya diwakafkan untuk menunjang lembaga pendidikan, diwakafkan untuk katakan orang-orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, sesuai dengan niat yang menentukan wakaf. Jadi dikeluarkan dari kepemilikannya, bukan lagi menjadi milik seseorang, tapi dia merupakan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari sini kita lihat ya, makna infak begitu jelas, begitu pula arti daripada zakat maupun sedekah. Dan kita lihat dalam Al-Quran pada surah yang kedua setelah suratul Fatihah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata infak, dan sepanjang perjalanan surah Baqarah kita lihat yang dikeluarkan ya, lebih banyak menggunakan arti infak. Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Betul enggak? Kemudian kita lihat coba firman-firman Allah yang lain dalam surat Al-Baqarah. Di antaranya wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa. Qulil af. Begitu juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma razaqnakum anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'a wal kafiruna humudz zalimun. Kemudian mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabil. Terus berturut-turut ya, kita perhatikan Allah mempergunakan kata infak dalam surat Al-Baqarah. Begitu juga perintah kepada kita semua untuk menginfakkan sebahagian hasil usaha yang halal dan baik. Begitu juga hasil-hasil bumi. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Di sini kita lihat Allah menggunakan kata perintah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kepada sedekah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan. Jadi tidak hanya terpaku pada kata zakat, tapi kata infak juga apa? Ya. Bahkan dia menunjukkan arti yang lebih luas dalam hal ini. Sengaja kita bawakan hal ini sebagai pengantar agar kita memahami bahwasannya perintah-perintah dalam Al-Quran, baik yang menggunakan kata zakat atau menggunakan kata sedekah atau menggunakan kata infak, sebetulnya menunjukkan makna dan tujuan yang sama, tapi apa? Tapi ya, ada makna khusus pada setiap istilah yang Allah sebutkan tadi. Ada makna sebagai motivasi buat kita semua. Jadi dengan makna-makna khusus pada setiap kata yang menunjukkan arti infak, agar memberikan motivasi kata sedekah, memberikan motivasi buat kita, begitu pula kata zakat yang kembali manfaatnya bagi kita semua. Nah, sebelum saya bersama Ustaz Hamzah masuk ke keutamaan dari sedekah, dan sedekah ini merupakan bukti dari keimanan kita, kita persilakan Ustaz Hamzah untuk menyampaikan apa-apa yang berhubungan dengan materi kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurillah, kita sudah mendengarkan tadi
pengertian daripada infak, zakat dan sedekah di dalam Al-Quran. Walaupun sering kita dengar dari riwayat-riwayat hadis tentang makna sedekah, tapi di dalam Al-Quran bagaimana penggunaannya jelas sekali, yaitu banyak di surah-surah Makkiyah tadi dijelaskan menggunakan kata zakat, zakah yuzakki yang artinya tadi sudah dijelaskan, artinya mensucikan, dan juga di samping mensucikan itu adalah berarti menumbuhkan. Kemudian di dalam surah Madaniyah seperti perintah untuk zakat itu disebutnya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, atau dalam ayat yang lain innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya itu disebut dengan kata sedekah. Ya. Nah, ini adalah memiliki makna, setiap pilihan kata di dalam Al-Quran pasti memiliki makna. Memiliki makna yang khusus, yang tertentu. Terkadang memang kita dalam bahasa Indonesia sering mengartikan kata-kata Al-Quran yang mirip, kita karena nggak punya bahasa lagi, ya kita jadikan satu aja maknanya sama seperti itu. Padahal setiap kata di dalam Al-Quran mengandung hikmah, setiap kalimat dalam Al-Quran, kalimat maksudnya kata, dalam Al-Quran mengandung hikmah dan mengandung makna yang tertentu. Seperti tadi sedekah. Seperti pengertian tadi dari sedekah, yaitu yang juga ini adalah merupakan dalam arti kaitannya adalah infak yang wajib, sedekah dalam makna Al-Quran, infak yang wajib yang sering kita sebut zakat, dan juga ini disebutkan dalam Al-Quran seperti itu, dan juga dalam kitab-kitab fikih yaitu disebut zakat. Dalam Al-Quran ini juga disebut sedekah wajibah atau sedekah aja seperti itu. Ini maksudnya adalah zakat yang wajib, yang sering disebutkan, didefinisikan bahwasanya zakat itu adalah harta tertentu, dalam kadar tertentu, dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu di waktu tertentu. Seperti itu. Itu kaidah fikih biasanya seperti itu. Ini sebenarnya yang disebut tadi dengan zakat. Atau dalam Al-Quran itu ada sedekah, sehingga tadi innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wa fir riqab dan seterusnya, itu adalah menunjukkan kan kita fahami itu adalah merupakan zakat yang wajib yang diberikan kepada asnaf thamaniyah tersebut. Tapi dalam Al-Quran menyebutnya itu juga dengan sedekah. Apa yang diceritakan tadi oleh Ustaz Husain, bagaimana kalau infak itu jauh lebih luas, dan ini secara umum disebutkan berulang kali dalam Al-Quran. Ini kalau kita mau gambarkan secara kategori wise gitu ya, dalam secara matematik ya, itu kita sering yang mengerti dalam matematik ada irisan atau secara irisan gitu ya. Nah, kalau infak ini ibarat lingkaran yang terbesarnya. Ya. Nah, kemudian ini kita kategorikan ya secara makna, secara umum ya. Kemudian yang lebih kecilnya lagi sedekah. Yang lebih kecilnya lagi ya zakat. Ini semuanya dalam satu lingkaran tersebut. Artinya infak itu mencakup semua apa yang dikeluarkan seorang itu ya, termasuk infak. Termasuk tadi diterangkan infak yang bukan yang baik pun itu namanya infak dikeluarkan. Tapi kalau infak tentunya yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah infak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sedekah, kenapa lebih besar lingkarannya sedekah daripada zakat? Padahal zakat itu juga sedekah juga. Ya, zakat itu adalah sedekah seperti yang tadi sudah dijelaskan. Sebab ada sedekah maksudnya di sini termasuk sedekah tatawwu, sedekah sunnah seperti itu. Dan juga kalau dalam hadis diterangkan bagaimana sampai senyum kita juga sedekah, ya. Tasbih fi kulli tasbihatin sedekah, fi kulli tahlilatin sedekah, fi kulli
tahmidatin sadaqah, seperti itu. Itu maksudnya, itu yang hal-hal sunat. Bukan maksud yang dimaksud zakat. Tapi kalau yang dimaksud di dalam Al-Quran tadi, khudh min amwalihim, itu adalah maksudnya zakat. Ya, itu adalah sesuatu yang wajib. Dan ini dalam lingkaran yang paling khusus, karena memang ini adalah suatu batasan terkecil yang harus, ini ibarat tidak boleh tidak, harus dikeluarkan ini. Dan ini sebagai bukti dari keimanan tadi. Kalau ini hilang ya udah, nggak ada. Keimanan itu keimanannya diragukan. Nah, inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan uniknya bagaimana ya, sedekah ini sebagai bukti dari keimanan. Di dalam surah Al-Mujadilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah dzalika khairul lakum wa athhar fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, idza najaitumur rasul, kalau kalian ingin bermunajat kepada Rasul, artinya berbicara secara khusus kepada Rasul, maka ya faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, maka ya keluarkan dulu sebelum kalian melakukan dialog kepada Rasul, pembicaraan khusus kepada Rasul, suruh besar sedekah dulu. Sedekahnya bukan untuk Rasul, kan kita tahu Rasulullah SAW ya, tidak menerima sedekah. Ya, Rasulullah dan keluarganya itu ya, tidak itu haram menerima sedekah, artinya tidak menerima sedekah. Maksudnya sedekahnya kepada fakir miskin. Ini kalau dibaca asbabun nuzulnya ini sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebagai ujian bagi mereka-mereka yang benar-benar beriman, dan dari mereka-mereka yang munafik yang ingin itu sok-sokan dekat sama Rasul, selalu pengen ketemu Rasul, padahal yang dibicarakan bukan hal-hal yang penting, ya, karena dia ingin punya nama, ingin dikenal orang, dilihat orang, oh ini orang yang beriman, orang yang dekat sama Rasul, ya, sehingga dia mendapat kepercayaan dari masyarakat. Sampai-sampai waktu Rasul tersita oleh mereka-mereka ini. Akhirnya untuk menseleksi di antara mereka mana yang benar-benar beriman dengan yang tidak, diujinya bukan ya dengan ucapan, dengan kata-kata, dengan kebulatan tekad misalnya, bukan. Diujinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, siapa yang mau bertemu Rasul, bersedekah dulu. Nah, ini akhirnya mereka ini ya orang-orang munafik yang asalnya ingin bertemu Rasul ini bukan dengan ada kepentingan khusus, ya, memang kebutuhan, mundur teratur. Ini secara Allah Subhanahu wa taala menyeleksi mereka, bagaimana akhirnya yang benar-benar datang kepada Rasul, perlu kepada Rasul, benar-benar artinya orang-orang yang beriman. Mereka siap ya untuk bersedekah terlebih dahulu seperti itu. Itu salah satu dari apa yang kita baca dari firman Allah dalam surah Al-Mujadilah. Selain itu, ya, lihat di dalam surah Al-Munafiqun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajrin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya, ketika seorang ya sedang sekarat, di mana pada saat itu diperlihatkan bagaimana alam gaib, dia akan tahu, wah inilah akhir kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di sini, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkanlah dari sebahagian apa yang kami rezekikan kepada kalian. Infak ini secara umum ya, tentu yang di sana juga termasuk adalah zakat yang wajib tadi. Sebelum datang kepada kalian kematian, fayaqula rabbi laula akhartani, pada saat ajal ya sudah mendekat, dia akan mengatakan rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, wahai Tuhanku, berikanlah aku tunda
walaupun ya dalam waktu yang singkat. Apa dia janji pada waktu itu? Karena waktunya sedikit, ya. Dibilang fa'as-saddaqa. Fa'as-saddaqa ini asalnya fa'atasaddaqa. Pasti aku akan bersedekah. Wa akum minas sholihin, dan aku menjadi orang-orang yang soleh. Jadi pada saat kritis seperti itu bukan dibilang fa'usalli, ya, misalnya fa'ahujja misalnya, enggak. Fa'as-saddaqa, ya, maka aku akan bersedekah. Kenapa demikian? Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ketahui orang yang bakal masuk surga, ya, syarat atau kunci surga itu selalu diulangi dalam Al-Qur'an hampir 50 ayat. Kunci orang bisa masuk surga adalah ya, iman dan amal soleh. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fawyaffihum ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Ya, ini berbagai ayat Quran, ya, Allah sebutkan sampai dalam wal asri, dalam surah Al-Asr, ya, innal insana lafi khusrin wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Iman dan beramal saleh ini adalah kunci surga. Nah, yang tadi orang yang sekarat bilangnya apa? Dia bilang fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin. Aku akan bersedekah, ya, dan aku menjadi orang soleh. Kenapa disebut bersedekah? Karena sedekah ini ciri dari orang yang beriman. Jadi dia katakan fa'as-saddaqa. Nah, kalau dia bersedekah kan ini menunjukkan dia mukmin. Wa akum minas sholihin, dan aku menjadi orang soleh. Ya, iman dan amal soleh. Ini ya adalah ucapan terakhir dari orang yang sakarat, ya, karena dia menyesali dulunya dia tidak bersedekah, ya, dia tidak berinfak, dia tidak berzakat seperti itu. Dan ini adalah merupakan bukti keimanan seseorang, ya. Kalau dia benar-benar beriman, tentu ya dia akan mudah, ya, menginfakkan hartanya, membantu sesamanya. Dan karena ini juga ayat tentang infak ini selalu disandingkan dengan mendirikan sholat, wa aqimus sholat wa atuz zakat, selalu begitu. Karena apa? Ini adalah bukti dari keimanan kita, dan ini adalah salah satu hubungan kita dengan sesama manusia atau hablum minan nas, di mana iqamus shalah merupakan salah satu bukti hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin yang saya sampaikan. Mungkin nanti Ustaz akan tambahkan lagi. Sebelum mungkin pertanyaannya bisa nanti ajukan, saya menambahkan sedikit yang tadi saya lupa. Dalam Al-Quran ada istilah lain juga yang menunjukkan arti infak dengan makna khusus. Yaitu kata al-qardu. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kata al-qardu dalam bahasa Arab artinya kredit. Juga berarti pinjam. Aqrada fulan, memberikan pinjaman untuk fulan. Nah, kata kredit atau pinjaman di sini Allah gunakan. Allah Subhanahu wa taala menawarkan pada hamba-hambanya untuk memberikan pinjaman kepada Allah dari harta mereka. Apabila seorang hamba betul-betul beriman, mengetahui bahwa dirinya seluruhnya termasuk kekayaan yang milik Allah, dia akan faham dari kata kredit di sini bukan berarti Allah butuh. Tapi Allah memberi, setelah itu Allah menguji. Mau nggak kamu berikan pinjaman untuk Allah? Bukan untuk Allah atau kebutuhan Allah, bukan. Untuk membantu saudara-saudara kamu. Jadi pemberian yang diberikan seorang hamba kepada saudaranya dalam bentuk bantuan, itu sama dengan memberikan pinjaman untuk Allah.
Dan pasti Berarti dibayar. Iya, pasti. Dan bayarannya bukan 1:1, bukan 1:10, tapi 700 kali lipat. Berarti hamba ini mendapatkan kemuliaan dari Allah nggak? Allah bisa memberikan langsung tanpa apa? Tanpa hambanya memberikan apa yang dimiliki. Tapi Allah ingin menguji kedarmawanannya, juga keimanannya kepada Allah. Jadi ketika Allah berfirman, in tuqridullaha qardan hasana, kalau kalian berikan pinjaman untuk Allah dengan cara yang baik, ya pinjaman yang baik, bukan seperti orang yang meminjamkan mengharapkan riba. Di saat dia memberikan pinjaman untuk saudaranya, bukan pemberian pinjaman. Saya berikan pinjaman untuk kamu, saya tidak mengharapkan bunga. Pergunakan untuk keperluan kamu. Di saat kamu mampu bayar, kamu mampu bayar. Ternyata pada waktunya dia tidak mampu membayar, diikhlaskan. Ini betul-betul merupakan amal yang amat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikeluarkan tidak berarti, tapi gantinya dari Allah di dunia, dia akan mendapatkan ganti. Saya tidak dapat menikmati, karena dia meninggal dunia, Allah gantikan untuk anak keturunan dan keluarga. Oleh karena itu orang yang suka memberikan infak, memberikan pinjaman, bantuan kepada sesama, bukan hanya dirinya, ketika dia meninggal dunia, anaknya yang lemah ini mendapatkan bala bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga. I'mal ma syi'ta kama tadinu tudan. Buatlah sesuka hatimu, apa yang kau perbuat kamu akan terima balasannya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah, siapa yang akan memberikan pinjaman yang baik untuk Allah? Membantu para mujahidin untuk berjihad, membantu para ulama, para dai untuk berdakwah di jalan Allah. Itu namanya pinjaman untuk Allah. Karena mereka melakukan pekerjaan di jalan Allah. Maka yang diberikan untuk mereka sama dengan pinjaman yang diberikan kepada Allah. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Allah berjanji akan melipat gandakan baginya dengan lipatan yang amat banyak. Ini janji Allah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Ketahuilah, Allah yang menahan dan membentangkan. Dan pada akhirnya kalian akan dikembalikan kepada Allah. Jadi kalau kita lihat bagaimana kata infak mempergunakan kata al-qardu di sini berisikan motivasi, berisikan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga dia merasa di saat dia keluarkan hartanya di jalan Allah, seolah memberikan pinjaman kepada Allah. Allah yang akan membayar, bukan orang yang menerima pinjaman kita. Bukan orang yang menerima anugerah kita, tapi yang akan turun tangan membayar Allah. Bayangkan keuntungannya. Indah nggak? Ini salah satu cara Al-Quran ya, dalam mengajak orang berinfak. Dan ini bukan janji-janji kosong, tapi janji yang diberikan oleh Al-Aziz Al-Hakim, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Alim Al-Hakim, Al-Karim. Maka dalam sebuah riwayat, Al-Karim Habibullah. Betul nggak? Sedangkan Al-Bakhil, aduh Allah. Kenapa? Ini kata-kata dipetik dari firman-firman Allah tadi yang menunjukkan betapa cintanya Allah kepada mereka-mereka yang berinfak, yang berzakat, yang bersedekah, yang memberikan pinjaman untuk Allah. Bukan karena Allah butuh, tapi Allah ingin memberikan kemuliaan pada hambanya. Padahal yang diberikan tidak berarti semuanya berasal dari Allah. Kalau kamu siap memberikan pinjaman untuk Allah, Allah akan melipat gandakan bagi kamu balasannya, bahkan mengampuni dosa-dosa kamu seluruhnya. Oleh karena itu ulama menulis keutamaan sedekah itu amat banyak. Dari riwayat-riwayat dari Nabi kita maupun dari Al-Quran diantaranya memadamkan kemurkaan Allah, menjauhkan kita dari bala dan malapetaka. Kemudian diantaranya juga menyembuhkan penyakit. Wadawu mardakum bis sadaqat, inna sadaqata tudfi'u ghadabar rabb. Begitu juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, gantikan orang yang berinfak dan hancurkan harta mereka-mereka yang enggan untuk berinfak. Dan Rasulullah juga diperintahkan untuk doakan mereka. Wa sholli alaihim. Inna salataka sakanun lahum. Dia mendapatkan selawat dari Rasul. Coba bayangkan. Kemudian Allah jamin juga orang yang berinfak di jalan Allah,
Allah bebaskan dari ketakutan dan kesedihan. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, lalu tidak diiringi dengan ungkitan atau kata-kata yang menyakitkan orang yang menerima pemberian kita. Di akhirat Allah sediakan apa? Lahum ajruhum inda rabbihim. Allah bebaskan lagi wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Di dunia maupun di akhirat dia akan tidak akan mengalami ketakutan. Menghadapi pandemi, menghadapi ini, Allah berikan hatinya tenang, damai. Belum lagi di hari akhirat. Begitu juga janji Allah dalam surat Al-Baqarah pada ayat sebelumnya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang menanam satu butir menghasilkan 7 tangkai. Setiap tangkainya terdapat 100 butir. Allah masih akan berlipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki. Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha tahu hambanya. Ini balasan untuk dunia apa akhirat? Dunia. Kalau balasan ini merupakan balasan untuk akhirat, dengan 700 kali lipat kita nggak mampu untuk memberi kenikmatan surga nanti. Maka Allah sebutkan farahum ajruhum inda rabbihim. Allah nggak sebutkan ini balasan di akhirat, tapi ini justru balasan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang berinfak dalam kehidupan dunia. Jadi setiap orang Allah siapkan rezekinya. Ya. Ada standar rezeki yang Allah berikan buat setiap orang. Mau nambah, berinfak. Kalau mau nambah, ya, infakkan harta kamu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan itu merupakan balasan yang lebih baik. Tapi wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran ya. Jadi subhanallah keburukan hanya satu, tapi kebaikan akan dibalas dengan lebih baik lagi. Karena kata khair menunjukkan apa? Baik. Menunjukkan arti lebih baik. Kalau sudah syarr, kalau kita adakan perbandingan hadza syarrun minhu, ya. Lain dengan kata syarr tersendiri. Kalau syarr sendiri menunjukkan keburukan. Tapi kalau khair menunjukkan apa? Sampai kebaikan menunjukkan juga balasan yang lebih baik. Jadi Allah kasih siapa-siapa yang ingin mendapatkan tambahan, Allah uji siap gak dia memberikan pinjaman untuk Allah, siap gak dia berzakat, siap gak bersedekah. Kalau dia gak siap, berarti dia kikir untuk dirinya. Waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih. Siapa yang kikir untuk dirinya. Tapi di saat dia berinfak, maka dia berarti apa? Sebetulnya yang pertama diuntungkan dengan infak yang dikeluarkan dirinya. Allah akan balas menjadi apa? Berlipat-lipat ganda. Nah, dalam suasana Ramadan ini kesempatan yang amat luas bagi kita untuk mengerjakan amalan soleh, memberikan orang berbuka puasa, melapangkan orang-orang yang sempit, kemudian juga menggembirakan orang-orang yang berduka, menghapuskan air mata orang-orang yang sedih. Ini betul-betul amalan yang dicintai Allah. Begitu juga berinfak untuk mendukung perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang dikeluarkan merupakan pinjaman kepada Allah, dan Allah yang akan memberikan ganti. Jadi jangan berharap dari orang yang kita berikan, tapi berharap dari Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan balasan bagi mereka yang meminjamkan apa yang mereka keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah pada sesi berikutnya kita akan bacakan ayat-ayat Quran ya secara detail insyaallah yang berbicara mengenai keutamaan infak atau keutamaan sedekah, zakat dan lain-lainnya. Wallahu a'lam. Masya Allah, luar biasa. Oke, Iwan Alamat, bagian tadi apa yang diterangkan oleh guru-guru kita tentang dahsyatnya infak dan sedekah, tadi juga pengertian masing-masing ya. Apa itu infak, apa itu sedekah sudah dijelaskan, dan ini akan terus diberikan lagi keterangan ini. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Hamzah, Ustaz Isa, juga Neza. Kita akan jumpa lagi esok insyaallah. Saya Muhammad Krisna, juga Yusuf Bangkit dan Anis Mualim mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.